Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lidatul Wakidah, calon Guru Penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada aksi nyata kali ini, saya dibantu oleh rekan saya, yaitu Ibu Siti Aisyah, selaku wali kelas 1 yang bertindak sebagai coach, dan saya sendiri sebagai coach dan supervisor. Adapun rangkaian kegiatan pada supervisi kali ini, yang pertama praobservasi, yang kedua observasi, dan yang terakhir pasca observasi. Selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi Bu Lida. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Lida. Minta waktunya sebentar ya Bu. Bu Siti akan saya ikutkan dalam kegiatan saya, yang mana saya akan memilih salah satu guru untuk saya ajak praktik pembelajaran. Sebelumnya, sebelum melakukan observasi, saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk panjenengan tentang apa yang akan Anda persiapkan ke depannya ketika kegiatan observasi nanti. Untuk pembelajaran Bu, panjenengan besok akan mengambil pelajaran apa yang akan dipraktikkan Bu Siti? Mengambil pelajaran matematika dengan tujuan apa Bu? Dengan tujuan siswa mampu melakukan kegiatan pengurangan angka 1 sampai 50 dengan cara meminjam. Nah, dari tujuan pembelajaran Bu Siti tadi, kita belajarnya matematika ya Bu. Nah, untuk area pengembangan Bu Siti, pasti kan ada strategi-strateginya. Nah itu, area pengembangan yang akan dicapai Bu Siti itu apa saja dalam pembelajaran basic itu? Kemampuan anak dalam berhitung, terus kemampuan anak dalam berdiskusi atau kerjasama. Terus yang selanjutnya mampu mengerjakan tugas dengan dibantu teman atau kawannya. Untuk kawannya. Untuk KSE yang diambil Bu Siti dalam pembelajaran besok, area apa saja? Area pengendalian diri, motivasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian dari nanti pembelajaran diferensiasi yang Bu Siti akan laksanakan, itu nanti bagaimana prosesnya atau pembelajarannya itu Bu Siti? Murid akan dibagi berdasarkan kemampuan, adanya tutorial sebaya dalam setiap kelompok untuk membantu mengerjakan tugas-tugas dan membimbing teman yang lainnya yang belum mampu menyelesaikan tugasnya. Jadi ada strategi semacam tutor sebaya gitu Bu. Jadi anak yang sudah mampu nanti akan mendampingi teman-teman yang lainnya. Baik Bu Siti, saya sudah mendapatkan area yang akan Bu Siti capai, strategi yang akan Bu Siti gunakan juga. Mungkin cukup itu percakapan kita hari ini. Untuk selanjutnya jadwal observasi nanti bisa dijadwalkan dengan saya Bu Siti. Terima kasih Bu Siti atas waktunya. Semoga dilanjutkan lagi kegiatannya. Siap, gerak. Yuk. Tangannya ini. Ke depan. Yang di depan diam. Mubadi'u ya mu'id
16. Kita jarinya ada 16 kan? Tidak ada. Berarti 6-nya disimpan dulu. 16, 6-nya disimpan. Sekarang tinggal 10. 10 dikurang berapa anak? 8. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa? 2. Tadi kita menyimpan berapa? 6. 6 ditambah 2 berapa? 8. Berarti di sini ada berapa? 8. Yang puluhan jadi berapa? Ayo ingat. Yang ini 3 jadi berapa? Jadi 2 karena sudah dikurangi 1 tinggal 2. 2 diambil 1. Jumlahnya jadi berapa? 18. Lagi. Setelah itu kita nanti setelah itu dilihat dulu, didengarkan dulu. Setelah diberi contoh satu lagi, nanti kita belajar kelompok mengerjakan soal yang berikutnya. Contohnya satu lagi. 25 dikurangi 7. Yo, 7 diambil 5 bisa kan? 5 diambil 7 bisa? Tidak. Diambilkan di mana? Yo. Sekarang ya ditulis dulu. Ya itu contohnya. Nanti suruh kerjakan. Siapa yang mau mulai itu? Ya. Nah, kita lanjutkan ke soal berikut. Ayo, sekarang kita kerjakan ya. Yang menulis 1, nanti dikerjakan bareng-bareng. Dikerjakan pakai kertas itu. Dan diberi buku kertas tahu ini, dikerjakan di kertas sini. Iya, nomor 1. Yo, itu tadi ini kan contoh. Sekarang kita latihan yang sebenarnya. Iya, tapi ya tetap ditulis.
Dua. Soalnya ketiga. Kerjakan baru saja. Soalnya dibedakan. Ini kan diferensiasi itu soalnya beda, Mbak. Kita pakainya diferensiasi jadi kelompok. Nanti ada kelompok yang bisa sama kelompok yang tidak bisa. Kelompok yang bisa soalnya lebih susah. Terus kelompok yang tidak bisa dengan mendampingi. Nanti dengan fokusnya ke mereka yang ini biar mengerjakan sendiri. Misalkan soalnya disamakan juga nggak apa-apa, tapi fokus ke satu kelompok. Karena ini berarti kan makanya itu konsep ya. Sekarang kita bertukar kelompok. Kita bertukar kelompok 5 ini. Karo kiri nih, siji loro ke sini. Ayo sini. Aku ini contoh nanti terima bisa menjadi contoh temannya. Itu yang benar, itu yang benar. Pakai katanya ini ya, Mbak Ega yang nulis ya. 17. Hasilnya 8. Mbak Lima itu Mbak Lima berapa? Kerjakan baru. Itu tidak. 16. Kerjakan lagi ya. Ayo gini kerjakan pada sini. Dia nggak ini mau depan ngapain? Mas Dani. Mas Dani ini sih. Mas Dani ini loh digarap-garap. Yang ini kan 23 toh. 33. Oke, kita sama. Tulisnya baru-baru. Jadi kita kerjakan. Nomor 1 mau, yuk dikirakan. Nomor 1 3 diambil 7 bisa. Berarti kita ambil di depan. Ambil depan ya. Colek 1. Berarti berapa? Yang dicolek ini berarti 1. Berarti kalau satunya di depan berarti puluhan. 13 diambil 7. Di jarimu ada seperti
13. Tidak, berarti 3-nya disimpan. 10 dikurangi 7 dihitung. Andani jawabannya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih berapa? Tadi kita menyimpan berapa? 3 dikurangi 3. 3 ditambah 3. 3 ditambah 3. 6. Oke. Terus ini 3-nya jadi berapa? Sudah dikurangi 1? 2. 2 dikurangi 1. Iya. Yang nomor 2. Jadi kita sudah menjahit. Kita dari 10. Yuk ini 6. 6 diambil 9 bisa. Diambil 16 diambil 9 digit dari mana ada 6? Nah, jadi 10 diambil 9. Semuanya 10 diambil 9 dulu. Berapa? 1 tadi kita punya simpanan berapa? 6 ditambah 1 7. Di sini 7. Terus 4 jadi 3 diambil 1. Sini angkat nomor 3. 22 lah. Nanti kelompok ini disuruh maju ya, jadi kelompok ini ya. Kelompok ini maju, besok duanya jadi kelompok ini. Kalau sebelumnya dong. Ya lagi dikerjakan. 2 diambil mana bisa ambil mananya? Sampingnya pintar. Berarti jadinya berapa? 12. Nah, terus berapa? 10 diambil. Ini berapa? Nah, berapa? 10 diambil 6 berapa? 4. Tadi punya jalangan berapa? 2 ditambah 4? 6. 1 dikurangi 1. Habis, tidak bisa. Berarti hasilnya lagi nomor 4 ya. 13 dikurangi 9. 3 dikurangi 9 bisa? Diambilkan di mana? Depan. Berarti 10. 10 diambil 9. 1. Kita punya semangat berapa? Kita satu lagi. Nomor 5. Nomor 5 yuk. 21. Yuk, ini makan satuan-satuan. Nomor 3 siapa yang mau maju? Ya wes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Siti. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Lida. Ya, pripun kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya sehat. Sehat ya, baik ya Mbak Siti. Ini Bu Siti, kemarin kan Bu Siti sudah observasi ya, saya sudah mengamati Bu Siti kegiatan pembelajaran. Nah, dari percakapan kita hari ini, pertemuan kita hari ini, apa yang akan kita dapatkan Bu Siti setelah kita observasi kemarin gitu, harapannya Bu Siti dari pertemuan kita hari ini apa? Harapannya semoga kedepannya untuk pembelajaran kelas 1 terutama anak dalam bentuk khususnya pengulangan, anak-anak bisa tetap mengedepankan kerjasama. Di kelas itu kan ada yang anaknya itu mandiri, ada yang masih belum besar. Jadi itu akan anak yang mandiri itu tidak merasa paling pintar dan tidak egois sehingga bisa membantu teman-teman. Baik, dari tadi yang diharapkan yaitu anak bisa saling kerjasama gitu, dia tetap mengedepankan temannya yang nggak egois gitu. Baik, setelah pembelajaran kemarin yang dirasakan Bu Siti bagaimana, ada perasaan apa gitu setelah saya observasi? Alhamdulillah saya merasa senang karena sedikit banyak ada koreksi dari Lida buat masa kekurangan saya dalam menyampaikan materi, juga dalam membimbing anak untuk belajar, serta saya mendapat pengalaman baru dari masukan yang diberikan. Ya, terima kasih. Jadi ada perasaan senang dan lega ya. Ternyata apapun yang kita lakukan itu pasti ada sisi kurang dan lebihnya seperti itu. Nah, baik Bu Siti. Untuk selanjutnya kemarin saat kita percakapan observasi, Bu Siti menyampaikan beberapa strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan ketika observasi. Nah, menurut Bu Siti pribadi itu apakah strategi-strategi yang Bu Siti rencanakan itu sudah terlaksana dengan baik atau belum Bu Siti? Alhamdulillah kemarin rencananya sudah berjalan sudah lancar. Alhamdulillah anak-anak yang belum bisa berhitung dan melakukan pengulangan sekarang sudah merasa antusias karena temannya yang sudah bisa mau membantunya. Kadang-kala kalau dibantu guru sendiri itu murid ada yang merasa sukar atau malu. Kalau dengan teman sendiri lebih mudah karena mereka menggunakan bahasa mereka sendiri. Dia kalau dengan teman tuh tetap sebaya gitu, guys. Jadi teman yang lain tidak merasa lah aku ewo begitu ya. Iya baik Bu. Nah kemarin kan Bu Siti menyampaikan ada 2 tujuan pembelajaran Bu Siti dari observasi kemarin. Nah, menurut Bu Siti apakah kedua tujuan pembelajaran yang direncanakan Bu Siti itu sudah tercapai atau belum Bu Siti? Dua tujuan pembelajaran yaitu melakukan kerjasama dan melatih anak untuk lebih mandiri dalam belajar. Alhamdulillah sudah bisa berjalan. Ini kami terapkan untuk pembelajaran di mata pelajaran yang lain pun sudah bisa berjalan. Berarti alhamdulillah sudah tercapai semuanya Bu Siti ini. Baik, nah karena 2 tujuan yang Bu Siti harapkan di hari kemarin sudah tercapai dengan baik. Kemudian hal baik apa yang Bu Siti rasakan dalam pembelajaran kemarin yang bisa dipertahankan dan yang masih perlu diperbaiki untuk kedepannya Bu Siti? Hal baik yang saya rasakan, anak-anak sudah mau terbuka tentang kekurangan mereka tidak bisanya di mana. Utamanya dalam masalah kerjasama. Terus yang masih harus dikembangkan yaitu rasa percaya diri anak. Kadang dengan teman yang ini dia mau belajar, tapi dengan teman yang satunya kadang untuk kepercayaan diri anak dia masih harus perlu ditingkatkan lagi. Baik, untuk rencana Bu Siti tadi kan ada kepercayaan diri anak yang kurang. Bagaimana rencana Bu Siti untuk memperbaiki Bu Siti agar anak tadi yang kurang percaya diri itu bisa percaya diri untuk kedepannya Bu Siti? Kita memprogramkan untuk
tetap mempertahankan belajar diskusi dan kita melakukan permainan. Dengan permainan itu, ya, dengan permainan kadang anak tidak akan merasa terbebani dengan pelajaran itu. Jadi mereka juga kadang nanti dengan teman yang biasanya tidak akrab jadi tambah akrab. Baik, tadi agar lebih percaya diri bisa diselingi dengan permainan, nah, mungkin selain itu apakah ada rencana lain Bu, strategi lain agar anak itu lebih percaya diri lagi? Kita berusaha untuk agar anak mau maju ke depan, apapun hasilnya kita akan memberi reward, tidak menyalahkan anak. Dan kalau bisa temannya memanggil kalau temannya harus depan. Oke, jadi diberi apresiasi reward tadi nih Bu Stina. Baik. Jadi untuk rencana-rencana tadi agar anak lebih percaya diri, apakah ada yang perlu dipersiapkan atau dibutuhkan Bu Siti untuk melaksanakan rencana Bu Siti tersebut tadi Bu? Kita menggunakan karena ini berupa permainan, kita hanya menggunakan media seadanya yang ada di desa. Jadi kita memanfaatkan media di sekitar ya. Oke, baik Bu Siti. Untuk selanjutnya kira-kira rencana Bu Siti tadi akan dilaksanakan mulai kapan Bu Siti? Ini sudah mulai berjalan karena selain untuk pelajaran matematika, kita juga ada yang pelajaran yang lain yang perlu ada praktek. Jadi kita masukkan permainan-permainan tersebut. Jadi sudah berjalan Bu ya. Nah, untuk ini Bu, tadi kan anak yang kurang percaya diri bisa mencapai percaya diri, maka itu indikator keberhasilannya itu dilihat dari mana Bu Siti? Dari anak yang pertama anak mau maju. Kita tidak memandang anak bisa atau belum. Intinya sudah mau maju. Mereka mau mengutarakan tujuan yang mau kita capai. Dan anak itu bisa menyelesaikan tujuan yang kita. Jadi ketika anak sudah mau maju sendiri tanpa harus diminta, itu sudah percaya diri kan Bu Siti. Baik. Nah, dari tadi rencana-rencana Bu Siti untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, apakah ada yang ingin dilibatkan dalam rencana Bu Siti? Siapa saja mungkin akan dilibatkan dalam rencana Bu Siti? Karena ini di kurikulum Merdeka, mungkin kelas 2 bisa membantu karena kelas 1 dan kelas 2 itu bisa belajar. Oh gitu, jadi ada rekan sejawat, teman guru dan kakak tingkat juga tinggi akan dilibatkan. Dari percakapan kita Bu Siti, apakah ada yang mengganjal mungkin akan disampaikan lagi dengan saya Bu Siti? Alhamdulillah tidak ada, terima kasih. Sudah ada kelegaan ya Bu Siti. Nah, baik. Nah, untuk rencana pengembangan diri Bu Siti, tadi kan kita percakapannya sudah mengenai observasi ya kemarin Bu Siti, ketika pembelajaran kita sudah merefleksi ya Bu. Nah, ternyata saya ingin menanyakan mengenai pengembangan diri Bu Siti. Nah, dari rencana tindak lanjut yang Bu Siti sampaikan, jadi kira-kira pengembangan diri apa yang akan Bu Siti fokuskan untuk anak-anak kedepannya Bu Siti sebagai pengembangan dirinya anak-anak baik Bu Siti maupun anak-anak begitu? Kita akan fokuskan ke tetap kemandirian anak yang dilandasi dengan kerjasama sehingga anak tidak hanya tergantung pada teman, mereka bisa mandiri, bisa berkompetisi bersama teman baik kelompok maupun orang yang gitu. Tetap kemandirian ya Bu Siti, karena anak-anak kelas 1 itu masih keibuan ya, jadi masih perlu dibina lagi kemandiriannya. Nah, baik. Kemudian tujuannya tadi Bu Siti, tujuannya yang tidak dicapai Bu Siti untuk tindak lanjutnya tadi apa saja Bu Siti? Dan itu agar anak lebih mandiri, agar anak lebih bisa menghargai diri sendiri dan menghargai teman dalam bentuk kerjasama dan tidak mengedepankan ego. Anak mau melihat temannya. Baik. Untuk indikator Bu Siti akan melihat anak-anak itu berhasil, ya, dia mandiri itu
tolong ukurnya bagaimana? Dikatakan oh anak ini sudah mandiri seperti itu. Anak akan dewasa berdiri, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, tidak selalu menggantungkan kepada orang lain. Jadi udah oh ini tugas saya harus saya selesaikan seperti itu gitu tinggi baik. Nah di situ untuk mencapai tindak lanjut tadi kemandirian anak, apakah Bu Siti dukungan-dukungan perlu atau tidak dukungan dari yang lain, untuk misalkan perlu apa saja dukungan dari yang lain yang Bu Siti harapkan? Ya, dukungan kami sangat memerlukan terutama untuk dari rekan guru, dari orang tua murid sendiri, agar di rumah orang tua tetap harus membimbing, memberi pengertian kalau di sekolah harus bisa mengerjakan pekerjaan sendiri. Maka di sekolah nanti rekan guru ada yang ikut memberi nasihat ataupun masukan-masukan khususnya untuk saya sendiri dan juga jadi Mas tidak harus mandi di dalam sekolah tapi juga di rumah juga nih Mas Tinggi. Nah untuk tindak lanjut tadi kira-kira akan Bu Siti laksanakan kapan? Kalau bisa secepatnya. Secepatnya ya. Karena itu kan ada nantinya berkelanjutan, Iya. semakin cepat Semakin baik begitu baik Bu Siti. Nah, dari percakapan kita ini yang terakhir yang Bu Siti rasakan apa ini setelah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar seperti ini Bu? Saya merasa senang. Saya dapat ilmu baru. Jadi seperti beban saya untuk mendidik anak-anak ternyata tak sesulit yang kita bayangkan. Kalau kita bisa mengikut sertakan teman sesama siswa, kita juga masih jauh. Bagus tinggi. Jadi apapun permasalahan baik di kelas maupun di luar gitu, itu kita harus bisa sebisa mungkin deh kita utarakan dengan teman sejawat, siapa tahu ada solusi yang kita dapatkan. Bagus tinggi. Baik Gusti, untuk selanjutnya nanti jika Gusti ada permasalahan yang mengganjal, kita jadwalkan lagi pertemuan selanjutnya. Terima kasih Gusti. Matur suwun Gusti untuk waktunya. Assalamualaikum.